Lo udah tahu belum? Di chapter 1144 dengan judul Waktu Pejuang, dua orang yang melakukan wisata pohon Adam dikejutkan dengan adanya benda yang memancarkan ilmu sains. Frankie yang merupakan manusia cyborg terkejut dan bingung kenapa ada fasilitas yang luar biasa di negeri para raksasa ini. Namun, tiba-tiba dari dalam ruang fasilitas itu muncul dua sosok yang Frankie kenal. Mereka adalah Lilith dan juga Bonnie. Keduanya menyapa, tapi langsung disela Frankie. "Kalian sedang apa di sini?" "Oh ya, kami di sini sedang tersesat." Meskipun bingung dengan pernyataan Lilith, Frankie tak mau berpikir lebih jauh. Di dalam hatinya berkata, ternyata orang jenius juga bisa tersesat. Lalu, Lilith melanjutkan pernyataannya. Ia sangat antusias dengan tempat yang memancarkan ilmu sains tersebut. Ia juga berkata kalau benda itu sudah berusia setidaknya 3000 tahun. Dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk meneliti benda itu. Tetapi tiba-tiba Bonnie berteriak keras, kaget dan ketakutan. Ia melihat di belakang Frankie ada sosok awan petir yang besar dan menakutkan. Dengan perasaan yang buruk, mereka memacu kedua kaki untuk segera berlari dan menghindar dari makhluk mengerikan di belakang mereka. Di desa bagian barat yang telah diinvasi oleh makhluk raksasa tengkorak, rumah para penduduk telah mengalami kebakaran. Unit damkar pun sudah dikerahkan. Akan tetapi tetap tak bisa mengatasi kebakaran yang melanda seluruh desa. Salah satu orang tiba-tiba mengingat sesuatu. Apakah makhluk-makhluk itu muncul berkaitan dengan imajinasi para anak-anak? Semua orang menggeleng tak tahu. Tapi memang benar makhluk Dragor, sebutan untuk tengkorak itu, memang muncul berkaitan dengan ketakutan anak-anak sehingga bisa diwujudkan dalam bentuk nyata. Siapa lagi kalau bukan jurus andalan pemakan buah iblis, pewujud mimpi Killingham. Namun semua orang belum tahu dalang dibalik kekacauan tersebut. Di saat genting itu tiba-tiba Nami teringat sesuatu dan dia segera memberi tahu kepada Tua Jarul bahwa ada penyusup yang wajahnya mirip Akagami no Sans muncul. Nami mendapatkan informasi dari dua orang penjaga kastil yang telah terbangun dari pingsannya akibat serangan dari Samrock dan Gunko. Jinbe pun juga ikut berkata, di dunia ini jika sesuatu yang aneh terjadi, penjelasan paling masuk akal adalah pasti karena penyebabnya buah iblis. Tapi jika ini adalah fenomena yang tidak dikenal, berarti kemungkinan buah itulah alasan dibalik semua kejadian ini. Lalu Tetua Jarul segera menyuruh seseorang agar menyampaikan ke seluruh negeri kalau ada dua penyusup yang bukan bagian dari kru Mugiwara no Luffy. Ia juga menyuruh agar melapor kalau menemukan keduanya. Brook juga menambahkan, dengan asumsinya tentang fenomena aneh yang terjadi, kemungkinan ada lebih dari dua penyusup. Nami sangat kesal karena penyusup menculik anak-anak yang tak bersalah. Usopp pun ikut menambahkan, kalau anak-anak disandra, apa yang akan ditukar dari Elbaf? Semua orang tak bisa berkata-kata setelah mendengar kata Usopp. Nami, Brook, Usopp, Jinbe ingin membantu mencari penyusup, tapi mereka tak tahu bagaimana caranya. Karena Pulau Elbaf sangat luas dan besar, jadi bingung harus mulai dari mana. Kalau harus berjalan kaki, itu tidak mungkin. Tapi tiba-tiba, Colon, anak dari Gaban, muncul dengan kapal terbangnya. Jadi mereka pun ikut menumpang. Dan akhirnya seluruh negeri mendengar dan mengetahui kalau di Elbaf ada penyusup. Karena pengumuman itu disiarkan ke seluruh negeri.
Di tempat para penyusup juga mendengar pengumuman itu, tapi mereka mengejek dan tertawa melihat apa yang dilakukan orang-orang rendahan yang berusaha menyelamatkan anak-anak tersebut. Saul yang bersama Robin dan Chopper berusaha keras untuk menghentikan anak-anak yang tidur sambil berjalan, tapi tetap tak menemukan jalan keluar. Malah dengan berusaha menghentikan salah satunya, sosok monster muncul di depan Saul. Ia langsung tahu kalau ada seseorang yang sedang mengendalikan makhluk itu. Di pinggiran barat desa, para pejuang sedang menahan dan melawan makhluk-makhluk yang muncul entah dari mana. Meski begitu, kekuatan para raksasa tak mampu melukai monster itu. Malah banyak dari mereka yang terluka, karena entah kenapa setiap dikalahkan muncul lagi monster-monster itu. Seperti makhluk itu adalah abadi yang tak bisa mati. Tapi beruntung muncul dua sosok terkuat, yaitu Dory dan Broggy. Dengan satu tebasan pedang, keduanya langsung melubangi salah satu monster. Dan yang gak kalah mengejutkannya, sang tangan kiri Raja Bajak Laut Gaban, atau yang dikenal dengan Yasang sang pelahap gunung, muncul di medan perang.